Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman yang sekarang lagi berjuang di asam lambung, GERD anxiety dan tukak lambungnya tentunya teman-teman. Kayaknya udah lama saya nggak bikin video teman-teman, untuk memotivasi setidaknya teman-teman yang sekarang lagi berjuang di asam lambung, GERD dan tukak lambung ya teman-teman. Sepertinya saya akan mereview ulang bagaimana keadaan saya dulu ketika saya berjuang di asam lambung, terutama GERD ya, atau tukak lambung, karena saya itu penderita tukak lambung atau GERD teman-teman. Kenapa bisa dibilang saya itu penderita tukak lambung? Karena dulu ketika saya sedang parah-parahnya, saya itu pernah yang namanya endoskopi teman-teman. Jadi waktu itu tuh kata dokter saya, waktu pas di endoskopi, lambung saya itu banyak bercak-bercak putih seperti sariawan teman-teman, tapi di dekat esofagus ya, di atas. Nah, di esofagus itu tepatnya itu saya itu bengkak teman-teman, itu kata dokter. Makanya itu saya perih yang perut bagian sebelah kiri itu seperti ada yang melintang itu 24 jam teman-teman, nggak berhenti. Terus yang saya rasakan lagi waktu itu, saya nggak bisa merasakan yang namanya lapar dan kenyang. Plus saya susah yang namanya BAB teman-teman, itu susah banget. Hampir saya tuh 2 minggu saya nggak bisa BAB. Pernah saya teman-teman, dan itu sering. Terusnya masih banyak teman-teman. Saya begah karena saya juga punya gastritis. Begah perut seperti balon lah, seperti ada yang niup. Nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang gas. Wah, pokoknya parah ya teman-teman. Parah banget di area bagian perut tuh, saya tuh parah, kendalanya parah. Apalagi ya, pusing kepala, terusnya mata kunang-kunang, seperti kayak kunang-kunang lah, blur gitu, tiba-tiba blur aja gitu. Terusnya kuping saya tuh kayak ada suara gitu, nging gitu ya teman-teman. Terusnya masih banyak teman-teman. Terus betis saya, area bagian kaki, semuanya tuh kayak lemes sekali gitu. Mau jalan pun saya rasanya, ya ampun, mau jalan tuh rasanya kayak capek habis keliling lapangan 10 kali gitu loh teman-teman. Jangankan jalan ya teman-teman, saya nyapu aja teman-teman, ya ampun, itu nggak bisa teman-teman. Saya berasa capek gitu, ngos-ngosan. Terusnya kadang-kadang saya kalau bicara aja waktu itu hanya bilang iya, padahal hanya bilang A, B gitu. Saya nggak sanggup teman-teman, karena kalau saya mengeluarkan kata-kata, saya ngobrol gitu, saya tuh kayak berasa udah keliling lapangan 10 kali aja. Makanya waktu itu tuh, waktu saya sakit, saya diem aja gitu. Ditanya juga saya nggak jawab, karena sudah lelah duluan gitu. Sebelum gerak mulut aja saya udah lelah gitu. Terusnya apalagi ya, kadang-kadang sesak nafas gitu, napas saya pendek gitu teman-teman. Terus dada suka ada yang cekak-cekik. Terus di ulu hati perih, panas gitu teman-teman tuh. Oh, pokoknya luar biasa ya teman-teman waktu itu. Nah, sedikit mereview gimana cara menuju saya kesembuhannya. Tentunya kita jangan lupa berdoa ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Dia sang pencipta, sang maha segalanya itu segera menyembuhkan dan segera memulihkan penyakit yang ada di tubuh kita ya. Terusnya saya itu menerapkan 3P teman-teman: pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Itu selama 1 tahun 8 bulan saya nggak lepas dari itu. Pola tidur saya itu maksimal tidur di jam 10, walaupun memang kondisinya nggak bisa tidur. Kondisinya teman-teman, saya nggak tidur karena memang yang dirasakan luar biasa gitu, asam lambung tuh gila, luar biasa banget. Tapi saya harus tidur teman-teman, jadi saya itu waktu itu paksakan jam 10, walaupun nanti endingnya jam 12 saya pasti kebangun. Jam 12 kebangun, jam 2 kebangun, jam 3 kebangun, jam 4 kebangun. Pokoknya tidurnya tuh kayak strip lah.
Nah, tapi saya menghiraukan itu, saya harus tidur pokoknya. Karena itu yang bisa meregenerasi luka kita ya teman-teman. Yang itu bisa menyembuhkan luka kita tuh dengan cara tidur gitu. Supaya luka-luka kita tuh semakin sembuh gitu. Terusnya saya mulai beraktivitas tuh di jam 6 pagi, walaupun memang kondisinya saya nggak beraktivitas karena nggak mampu saya beraktivitas waktu itu. Jangankan jalan deh, saya ke kamar mandi aja luar biasa itu lelah capek ngos-ngosan lah teman-teman, kayak habis keliling lapangan banget. Saya jam 6 langsung makan teman-teman. Jadi waktu itu saya makan tuh dijadwalkan ya, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, sama jam 7 malam. Nah, itu per jam saya makan nasi hanya 3 sendok makan, dan itu nasinya lembek banget. Terusnya saya hanya makan sayur bayam. Sayur bayamnya pun tidak ditumis teman-teman. Langsung saya rebus, terus dikasih penyedap rasa saja sedikit saja. Nah, itu makan saya. Kalau bisa dibilang hambar ya hambar teman-teman. Boleh dicoba kok, hambar banget rasanya teman-teman. Tapi apa boleh buat, saya harus makan yang bernutrisi. Saya harus makan karena saya kondisinya tidak baik-baik aja. Terus saya itu makan tempe mentah itu ketika di selang-selang waktu ya. Maksudnya saya ngemil, walaupun waktu itu saya nggak pernah ngerasa lapar, nggak pernah ngerasa kenyang. Saya ngemilnya itu tempe mentah, jadi nggak digoreng. Jadi apapun yang saya makan, semua tuh serba direbus, serba dikukus, serba di open. Saya makan ikan waktu itu teman-teman. Jadi waktu itu saya makan ikan nila dan ikan lele. Perih nggak? Jawabannya perih teman-teman. Jangankan makan ikanan, saya makan sayur aja luar biasa perih. Tapi saya itu harus makan karena kalau kita tidak makan, gimana lambung kita mau sembuh? Gimana luka kita mau sembuh? Karena nutrisi semua ada di situ teman-teman. Ya, nutrisi semua ada di makanan teman-teman. Terus saya itu suka nyemilin telur putihnya aja, telur rebus yang putihnya aja. Jadi yang kuningnya nggak saya makan, seperti itu. Terus pilih-pilih lah ya teman-teman makanan-makanan yang cocok bagi perut teman-teman gitu. Jangan sampai, waktu itu saya nggak makan ini loh, nggak makan mentimun, saya nggak makan waktu itu. Karena itu bisa perut saya makin begah gitu. Makan timun enggak saya, hindari terong ya teman-teman. Terong-terongan tuh jangan, terong ungu, terong hijau jangan dimakan kalau yang punya asam lambung. Terusnya saya menghindari buah-buahan yang asam ya, menghindari banget. Saya itu waktu itu makan buah hanya pepaya aja teman-teman gitu. Pepaya itu saya rutin banget karena itu bagus, jadi melancarkan pencernaan waktu itu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang di asam lambung, jangan lupa diterapkan 3P-nya, pola makan, pola tidur, dan pola pikir. Jangan lupa pola pikirnya teman-teman. Lepaskan hal-hal yang tidak penting. Jadi teman-teman harus belajar bodo amat. Jadi jangan dipikirin teman-teman. Istilahnya, kita sembuh gak? Saya sembuh teman-teman, saya juga sembuh kok. Saya yang lebih parah daripada teman-teman. Saya lebih parah loh. Parah banget malah saya. Itu saya parah kondisinya. Pokoknya perut saya itu udah parah teman-teman menurut saya ini ya. Saya karena perihnya itu 24 jam teman-teman. Saya nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Saya nggak bisa kentut. Saya nggak bisa ngerasain kenyang. Saya nggak bisa ngerasain lapar. Terusnya apa ya? Saya nggak pernah merasakan yang nyeri luar biasa selain asam lambung. Menurut saya itu luar biasa. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Saya doakan teman-teman yang sekarang lagi berjuang di asam lambung, jangan lupa teman-teman terapkan pola 3P. Terus saya makan obat gak? Ya jelas saya makan obat teman-teman, karena saya tuh tukak lambung. Jadi teman-teman yang punya GERD, yang punya tukak lambung, jangan pernah lepas dari yang namanya obat alternatif. Itu gak boleh lepas teman-teman. Jadi waktu saya itu lagi parah, itu saya selama pengobatan penyembuhan, saya itu minum rempah Arab dan legend kuning teman-teman.
Terusnya saya juga minum kunyit yang dibakar, saya bakar terus saya parut. Tapi yang gosongnya dibuang dulu ya teman-teman. Diparut terus diperas teman-teman, jadi tanpa air ya, langsung diminum. Inti sari kunyit itu langsung diminum sama saya waktu itu, walaupun cuma dapat setengah sendok makan. Terus saya juga makan temulawak teman-teman. Pokoknya sudah macam-macam obat saya itu, tapi saya rutin teman-teman, nggak lepas saya tuh, nggak bisa dibilang minum sesendok 2 sendok besok saya sembuh, nggak bisa gitu. Saya 1 tahun 8 bulan saya minum obat-obatan alternatif saya teman-teman. Begitu, semangat ya teman-teman, pokoknya jangan menyerah. Boleh dicoba obat alternatif itu, tapi teman-teman dilihat dulu kondisinya. Jangan sampai ketika teman-teman punya darah tinggi itu teman-teman minum kunyit, itu teman-teman minum rempah Arab, itu kayaknya nggak bisa teman-teman, karena itu pahang teman-teman, jadi ngebuat teman-teman pusing. Carilah obat-obatan yang punya darah tinggi ya, cari obat-obatan alternatif yang baik teman-teman, yang teman-teman tuh cocok diminum dulu aja sekali. Nggak pengaruh ya, berarti saya cocok minum itu. Nah, dirutinin teman-teman, jadi tiap hari. Waktu itu saya tiap hari pagi siang sore malam itu selama 1 tahun 8 bulan saya minum itu. Terus terapkan 3P-nya. Udah seperti itu, saya terus lama-lama sembuh. Lama-lama saya bisa merasakan lapar, lama-lama saya bisa merasakan kenyang, lama-lama saya bisa buang air kecil, bisa buang air besar, bisa buang air besar, terus bisa buang angin. Terus akhirnya saya lama-lama tuh kayak mereda aja gitu teman-teman, selama 1 tahun 8 bulan. Jadi sembuhnya tuh enggak sekarang kita minum obat alternatif besok sembuh, enggak. Jadi kita harus rutin selama 1 tahun tuh saya rutin, nggak pernah lepas gitu ya teman-teman. Pokoknya saya harap video-video saya ngebuat teman-teman itu termotivasi akan kesembuhan saya, dan teman-teman juga bisa mengikuti jejak saya gimana caranya menuju jalan kesembuhan itu. Jangan lupa berdoa, selalu berdoa, jangan pernah bosan berdoa. Seperti. Terima kasih. Waduh.